konflik yang terjadi di bangsa ini bahkan di seluruh dunia itu adalah Saya ingin membaktikan segala kemampuan saya dan pengetahuan saya. Yang pertama ya, tadi abang bilang saling ketergantungan. Ya. Ya, saya dapat keywordnya tadi. Terus kemudian tadi satu lagi ada brain chipper. Kalau kita tarik brain chipper itu Otak murah. Otak udang gitu. otak jongkok. Ya, artinya ini adalah roman picisan. Paham ya roman picisan? Ini sebenarnya hanya main-main aja. Baru mereka yang main-main ganggu kita. Mereka main-mainkan kita. Baru main-main aja udah panik kan? Ya. Kenapa panik? Ini adalah sesuatu konsekuensi logis. Orang kita pakai mainannya mereka. Lalu kita bersurfing atau kita masuk ke dalam dunianya mereka. Gitu. Kenapa saya bilang dunia mereka? Karena agenda kenapa semua dunia ingin menggunakan digiring untuk masuk ke era cyber dan menuju ke digitalisasi, ini kan ada perencananya, Pak. Kenapa kita tidak pernah berpikir rencana ini bagus nggak sih buat bangsa kita? Terus kemudian apa tujuannya? Kan begitu. Ini banyak orang mengikuti teknologi tapi tidak pernah belajar udang di balik batunya. Gitu. Jadi kita harus melihat ke sana. Nah, kelompok mana ini? Kelompok yang ingin menguasai seluruh kehidupan manusia di dunia hanya dengan menggunakan teknologi. Ya kita bilang teknologi. Ya dunia cyber ini. Karena dunia cyber adalah dunia maya. Dunia maya artinya dunia palsu, Pak. Dunia yang dipakai, media yang dipakai untuk memanipulasi, merekayasa, merevolusi kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupannya dengan menggunakan suatu teknologi, yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung secara elektronik untuk merubah kehidupan manusia dari kehidupan normal menjadi new normal. Apa pinter? Abang pasti ingat kenapa new normal saya mancing sana. Karena COVID. Saya mau mancing sana. Nah, dari situ abang bisa dapat kan. Itulah kenapa COVID di belakangnya ada identitas di ID. COVID. Gitu. Jadi COVID bukanlah nama penyakit, tapi program. Nama program dari agenda politik global. Untuk apa? Sebelum saya sampaikan untuk apa, kita sekarang ada di dalam agenda ketiga. Ya, agenda ketiga mereka adalah kontrol populasi. Gitu. Agenda pertama mereka adalah money. Agenda kedua mereka dapatkan power. Agenda ketiga mereka kontrol populasi. Itu last agendanya atau gimana? Ya? Itu last agendanya atau gimana? Last agenda. Itu last agenda. Nah, jadi di buku saya yang saya berikan tadi sudah ada, Pak. Itu money, dia sudah kuasain sistem keuangan seluruh dunia. Nah, dengan permainan itu, maka mereka bisa mendapatkan power dari setiap pemerintahan yang keuangan negaranya dikuasai oleh mereka. Nah, setelah mereka mendapatkan power, mereka menjadikan pemerintahan itu untuk membuatkan aturan, menekan rakyat daripada bangsa itu sesuai dengan agendanya mereka. Yang bapak-bapak bikin selama ini gitu, dari tahun 2002. Nah, ini ada kaitannya. Sebelum 2002 kan nggak ada nih namanya cyber, betul nggak? Saya sedang mengajak kita untuk mengerti dulu akar masalahnya. Apa yang terjadi ini namanya hilir. Hilir itu apa? Konsekuensi logis daripada hulunya. Tidak diselesaikan akar masalahnya. Jadi kalau akar masalahnya selesai,
semua masalah di depannya selesai. Masalahnya ini cuman residu atau detox daripada masalah itu sendiri. Selesaikan dulu masalahnya, akar masalahnya. Akar masalahnya adalah bangsa kita harus mandiri. Sehingga kita punya program semua betul-betul dihitung, diukur untuk kepentingan rakyat. Makanya kedaulatan suatu negara ya itu dipegang kedaulatan tertingginya oleh rakyat. Suatu negara itu terdiri dari rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan, dan yang terakhir adalah pengakuan negara lain. Tapi itu kita abaikan dulu. Nggak penting itu kalau diakui tapi dikendalikan. Seperti yang kita alami sekarang. Kita diakui oleh United Nations, tetapi ternyata kita masuk dalam perangkap. Kita sekarang dijajah oleh sistem yang disebut oleh Bung Karno. Penjajahan neoliberalisme. Jadi bicara tentang cyber ini adalah apa? Ini kepentingan siapa? Ini kepentingan asing, asing, rezim global yang ingin mengambil alih kedaulatan suatu bangsa tanpa menggunakan perang dengan kekuatan militer. Apa yang mau bagaimana cara mereka lakukan semuanya dengan artificial intelligence, alat intelijen. Ini cybernya alat intelijen untuk mengambil semua data, lalu mereka olah secara SWOT analysis untuk dijadikan informasi. Lalu informasi ini mereka kumpulkan, mereka simpan, mereka proses dulu, mereka olah, lalu mereka simpan. Itulah yang terjadi. Disimpannya di mana? Di suatu sistem yang kita kenal dengan cyber atau dunia maya. Dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sistem ini pasti bekerja atau beroperasi. Jadi sistem beroperasi pasti punya tujuan dan sasarannya. Nah, itu gambarkan dulu. Baru kita, tujuannya ke sana. Nah, kalau tujuannya mau menghancurkan kita, ntar dulu, gitu. Jelas Pak ya? Iya. Ntar dulu. Ya, silakan Bang. Oke, Abang pernah menjadi wakil kepala BSSN. Wakil kepala ya. Iya. Artinya Abang sudah mendeteksi hal itu pada saat Abang menjabat itu. Selama saya di BSSN yang saya lihat begini, saya mendapatkan banyak hikmat bahwa yang saya lihat adalah udang di balik batunya. Bukan apa yang terlihat canggih di depan mata. Jadi ternyata orang-orang yang berkecimpung di bidang cyber itu hanya operator. Mereka hebat kalau mereka kelihatan hebat kalau ada alatnya. Tetapi sayangnya alatnya bukan buatan kita. Jadi mereka tidak hebat menurut saya. Udang di balik batunya itu hal-hal itu maksud Abang? Oh enggak, udang di balik itu apa namanya grand design-nya Pak. Kalau itu cuma barang kecilnya, itu teknis saja Pak. Gitu. Tapi seringkali mereka merasa hebat. Padahal mereka belajar dari ilmunya si pembuat. Nah ilmunya ini ternyata setelah saya pelajari, ini ilmu yang sudah 20 tahun lalu, bukunya beli di Gramedia, mereka pelajari. Ya. Tidak akan pernah dikasih trik-trik terupdate Pak. Bang, dengan kesadaran ini, apa yang menghambat Abang ketika itu untuk artinya tidak bisa bermanuver gitu melawan mereka ini, melawan semua gambaran-gambaran yang seperti mereka itu siapa yang saya sebut sajalah di lingkaran Abang gitu, di lingkaran Abang gitu. Lingkaran yang mana dulu? Baik eksekutifnya, baik judikatifnya, baik legislatifnya. Karena ini political will. Artinya dengan sadar bahwa pemerintah itu bagian dari konspirasi global yang Bang sampaikan tadi. Mereka menjalankan programnya global. Makanya mereka mengumumkan era globalisasi. Kita telah masuk pada revolusi industri 4.0. Ingat itu saya. Ya. Padahal revolusi industri 4.0 itu adalah revolusi kehidupan manusia diganti dengan mesin. Makanya sekarang banyak yang dulu kita mengandalkan pekerjaan supaya bisa makan karena dapat gaji, sekarang banyak yang di PHK. Rasain. Gini Bang. Ya kan? Siap. Nah, kenapa? Ya karena yang mengatur bangsa ini bukanlah inventor, bukanlah pionir,
tetapi follower. Okay. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang punya pemikiran, yang mengerti agenda sebelum kita berangkat kemana tujuan kita. Jangan kita dibawa kemana aja kita ikut. Itu namanya kita disandar. Kita disandra kan. Mungkin secara langsung mereka tidak bermaksud demikian. Hanya sistem yang dijalankan itu adalah endorse. Ya, karena kalau kita memahami sistem ketatanegaraan, nama presiden aja mereka yang berikan kok, minister dan sebagainya, mereka. Nah, jadi setiap pergantian presiden sendiri itu ada grand design-nya, Pak. Bahkan yang kalau kita lihat ini, yang sekarang dan yang sebelumnya, ini inline kok, meneruskan. Sejak kapan? Ya sejak presiden kedua. Teruskan. Jadi kalau kita paham ya rencana mereka ini adalah satu lingkaran. Kuadran pertama itu presiden kedua. Kuadran kedua itu adalah reformasi. Kuadran ketiganya itu zaman sebelum presiden yang sekarang. Ini kuadran keempat. Makanya tidak ada lagi langsung lanjutkan kayak itu. Jawab yang itu, abang tadi udah ngomong sendiri. Mereka lebih menguasai. Mereka begini. Mereka sebenarnya tidak menguasai. Kita yang memberikan diri kita untuk dikuasai. Itu dulu, Bang. Ya. Udah dikuasai, udah itu nggak bisa keluar. Sehingga pertanyaan abang, mau gimana ini? Ya. Kebodohan kita yang membuat kita terjajah, Bang. Dan kita tidak mau keluar dari comfort zone. Abang sudah comfort. Kita sudah merasa nyaman diperlakukan seperti ini. Ya. Kita lupa begitu banyak rakyat yang menderita. Untuk orang selevel abang tidak mungkin tidak begitu merasakan bagaimana mereka makan seharinya susah. Kalau kita berpikir ke sana, maka yang kita pikirkan bagaimana untuk menjaga keselamatan rakyat dulu. Kalau rakyatnya aman, rakyatnya perutnya kenyang, mereka bisa menabung, maka bangsa ini akan mandiri dan kita akan menjadi mercusuar dunia dengan membuat teknologi sendiri. Bahkan kita bisa menjual teknologi kita untuk dijadikan standar internasional. Bukan kita yang distandarin sama mereka. Kitanya apa? Jadi kembali lagi kepada kita. Pertanyaannya mau atau tidak. Jangan cuma bertanya bagaimana. Mau aja enggak? Itu persoalannya. Karena apa? Udah nyaman, Bang. Udah nyaman, nggak mau keluar dari comfort zone. Padahal perubahan terjadi apabila kita mau keluar dari comfort zone. Nyaman, Itu kan ilmu yang mereka ajarin sebenarnya. Mereka udah kasih tahu tuh. Kalau kamu mau berubah, keluar dari comfort zone. Keluar dari comfort zone. Itu akan kita lakukan kalau kita punya tujuan yang mulia. Tapi kalau kita mau begini-begini saja, ya sudah. Ya, akhirnya cuma mengeluh, menangis, merengek dan sebagainya. Ya. Padahal kita penuh dengan ketakutan. Orang yang takut keluar dari comfort zone sebenarnya orang yang penakut. Apakah kita bangsa-bangsa yang penakut? Lihat Cina bagaimana mereka merevolusi ekonominya. Ya, walaupun sebenarnya ya itu negara itu juga proksi. Ya, siapa yang membesarkan mereka? Lihat sekarang begitu banyak tempat-tempat di sana seperti Starbucks apa yang terbesar di dunia. Semua ada di situ. Siapa yang membuat? Ya Amerika lah. No, Amerika juga proksi, Pak. Global. Nah, di sinilah ya banyak sekali kita tidak paham. Kita selalu bilang Amerika. Amerika ini hanya presidennya dan lokusnya. Lokusnya yang diikat sama mereka. Mau jadi presiden Amerika, lo harus mengikatkan janji dulu sama mereka yang ngatur sistem ini. Gitu, Pak. Sehingga Amerika dijadikan apa tuh? Role model untuk menjadi contoh, ya kan? Gitu. Sehingga semua masalah human right, ya, demokrasi suruh ngikut sana. Itu dagangan ternyata. Tetapi setelah 9/11 semuanya disobek dagangannya, Pak. Gitu. Sehingga Amerika bisa menjadi polisi dunia. Itu by design, Pak. Oh itu ya? By design itu. Ada kelompok yang mendesain ini, kan pelan-pelan nanti, Pak. Ya, soalnya sesuatu yang di atas Amerika.
Ini bukan bicara atas, bukan tidak. Cuman mereka yang mengatur sistem dunia ini. Termasuk sistem pendidikan yang kita lewati selama ini. Ya. Gitu. Pelan-pelan nanti Bapak puyeng kalau saya buka semuanya sekarang. Iya. Jadi termasuk kelompok yang mengatur ini COVID, ini virus, ini. Iya. Apa tujuannya? Mereka merubah DNA. Mereka mau memaksakan dipasangnya teknologi di dalam tubuh manusia. Pak, sadar nggak? Kasih chief lah kira-kira. Ya, makanya kenapa Bill Gates yang sibuk-sibuk ngurusin kesehatan? Apa hubungannya kesehatan dengan badan? Dengan Bill Gates. Kenapa dia harus mengambil isu kesehatan? Karena dia berkepentingan dengan tubuh manusia. Karena tidak dibikin ketakutan tentang suatu wabah ini, maka mereka tidak punya hak untuk menyentuh tubuh manusia, bahkan memasukkan jarum ke dalam tubuh manusia. Itu bagian dari kontrol population data juga. Tujuannya apa? Mereka ingin memasukkan racun ke dalam darah dengan menggunakan jarum. Kalau tidak ada alasan itu, maka tidak akan ada lagi namanya mandatori. Tidak ada yang namanya proksi itu. Proyek. Protokol kesehatanan. Gak ada protokol kesehatanan itu. Jadi ini permainan aja nih. Membuat orang menjadi kesehatanan semua kan. Jadi ini dianggap ini sebuah permainan global. Terus kita mau jadi juga dibodoh-bodohin kan? Membalikkan itu semua sepertinya dalam gambaran saya itu butuh waktu yang panjang sekali. Pertama. Enggak juga. Makanya shortcutnya gimana, Pak? Shortcutnya gini. Kita jangan melawan arus, tapi rubah arus. Caranya gimana, Pak? Ya, caranya keluar dulu dari sistem. Ya, kita giring sistem kita rubah sistem pelan-pelan. Gitu. Tetapi di segala aspek kehidupan. Gitu. Merubah sistem itu pasti mereka aware dong bahwa kita sedang merubah sistem. Itu yang tadi saya tanyakan. Mau atau tidak? Percuma ada kemauan tapi tidak ada keberanian. Dan setiap keberanian akan menjadi perjuangan. Gitu. Dan di situ dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan apa? Tahan dulu nafsumu. Puasa dulu. Mari kita nggak usah impor. Kita bangun pertanian biar pangan, papan sandang. Itu dulu kita perkuat. Bisa. Hanya regulasi yang membuat itu tidak bisa terjadi. Siapa yang mengatur regulasi? Kepentingan kapitalis. Kepentingan pemegang modal. Makanya dibilang sistem kapitalis. Makanya hidup pun, ini permainan begini, podcast kayak begini. Ini settingan mereka. Untuk satu saat nanti tidak ada lagi pertemuan di ruang publik. Semua harus di dalam ruang tertutup. Para Tuhan berikan alam kita untuk kita hisap dia punya oksigen. Udaranya. Sekarang udara dikotorin. Ada nggak yang selama ini? Siapa yang main? Pernah nggak ada yang menyelidiki? Oh, ini kimia tiap hari ini. Kimia diturunkan pakai hujan buatan. Tidak ada satupun. Oh, ini malah dibilang apa? Polusi. Mau kosong polusi dari mana? Jadi jawabannya dari semua persoalan ini adalah kita harus punya pemimpin yang tidak tunduk kepada asing. Tapi kan untuk nyatakan jati diri supaya kita menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat. Kalau mau berdaulat loh. Kalau masih pakai tapi, udah kita bukan maksud saya gini, Bang. Tapi kan pemimpin kita itu kan lahir dari proses politik dan proses politiknya dibuat oleh mereka. Justru itu, Bang. Justru itu. Artinya jangan terlalu banyak berharap. Jangan mau dibodoh-bodohin. Masalahnya mau dibodoh-bodohin dengan iming-iming yang nggak jelas. Perhatikan kemarin ketika mereka berdebat, apa yang diperdebatkan? Buku pintarnya sudah ada kok. Saya buka ya, Sustainable Development Goals. Itu yang dibahas sama mereka. Ada 17 program. Pertama, no poverty. 2, no hunger. 3, good health and well-being. 4, equality, education. Dan seterusnya. Terus yang berikutnya, gender, equality gender. Persamaan ini. Padahal
tujuannya itu bertolak belakang dengan rencananya. Yang berikutnya clean water itu ke-6. Yang ke-7 clean energy. Itu semua agenda mereka. Go green aja punya mereka. Sounds good sebenarnya, Bang ya. Ya itulah namanya tipu daya. Ya. Makanya kalau di Muslim disebut ini apa? Ini sistem khilafah dajaliyah. Saya kasih tahu nih, Bang. Menuju 2030, Bang. 2030. Itu akan mereka mainkan New World Order. Sistem khilafah dajaliyah. Goalnya ke situ. Goalnya ke situ, Bang. Mereka playing God, mereka ingin berlaku seperti Tuhan, mengambil kendali manusia dari tangan Tuhan. Manusia sudah pada nggak bertuhan, cuma dalam teori aja kok. Buktinya apa? Pada tidak beradab. Kenapa tidak beradab? Ya kehidupannya nggak adil. Ingat sila kedua. Soal manusia bisa adil, bisa beradab kalau dia adil. Kesenjangan sosial begitu ini bagaimana mau adil? Gitu, Bang. Makanya orang berebut untuk punya status sosial. Makanya kenapa selama COVID kemarin ada mulai bermain namanya klaster. Ya, kepikir klaster itu apa? Macam apa namanya? Properti itu. Ternyata kita mau dijadikan properti, Bos. Sadar nggak itu? Ini terjadi kan karena kebijakan. Gitu. Tapi kan supaya halal, ciptakan dulu dia punya apa pre-memori prakondisi. Ini namanya konsep intelijen. Ya, ciptakan prakondisi. Ciptakan iya. Buat masalah, ciptakan reaksi. Wow, ini kan ada ini semua televisi reaksinya. Waduh, banyak orang beri solusi. Solusinya apa? Terusnya suntik itu. Jadi ini yang dia mauin, Bang. Dia mau suntik. Vaksin itu, jualan vaksin itu. Ya, bikin dulu cerita ini kan gitu. Itu, Bang. Nah, itulah yang disebut dengan das Sollen. Nah, yang Abang pahami ini selama ini Dasein. Nggak akan ketemu karena das Sollen ini konsep intelijen. Saya tidak mengatakan bahwa dilakukan oleh intelijen, tapi ini namanya konsep intelijen. Karena intelijen itu bisa masuk dengan berbagai macam cover. Mereka punya tujuannya apa? Covernya kesehatan nih. Gitu. Makanya nanti catat omongan saya akan selalu terjadi apa? Ada wabah, ada penyakit. Karena manusia takut banget sama sakit, Bang. Terutama takut mati, Bang. Nah, dia udah tahu itu. Dia tahu psikologi kita, makanya dia perlu ini. Orang Indonesia itu takut kali mati. Bang. Ya, nanti dulu belum selesai. Siap. Nanti kalau nggak akan ketemu. Ini saya mau buka perspektif ini biar paham. Jadi inilah yang mensukseskan hal tersebut. Ini menjadi alat agenda media promosinya mereka. Ya. Ini media promosinya mereka. Kalau nggak ada ini nggak sukses deh. Oh, tukang beca nggak tahu dia nggak punya ini. Ditakut-takutin ngapain? Mau cari duit kok. Gitu loh. Orang gua nggak takut dimarah-marahin. Jadi agenda global masuk lewat internet itu yang dipegang oleh iya, ini kan untuk akhirnya kan Mbak Google-nya kan jadi kitab suci. Benar. Apa kata dia itu yang benar? Di luar itu dibilang hoax. Menkominfo yang sebelumnya ngomong gini, kalau pemerintah bilang hoax, ya hoax. Maksa kali. Padahal hoax ini produksi siapa? Global. Kata hoax itu dari global. Emang kata bahasa Bengkulu, emang bahasa Medan? Kan bukan. Kenapa kita senang dengan istilah asing? Kenapa kita tidak membuat kok asing yang ramein kita mengiyakan? Kita apa namanya? Ngikut follower. Euforia ribut-ribut. Terus sekarang stunting. Ya, perhatikan deh. Semua yang diramaikan oleh mereka itu berasal dari sana. Kita ini kayak beo, Pak. Apa kata Tuhan kita ngomong? Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya kan, Pak? Iya. Kita kan juga nggak bisa menghindari Google tadi. Misalnya kita tahu bahwa ini jadi media. Kita tidak bisa menghindari. Kita ini robot, dibikin robot, dibikin ikut. Iya. Bukan nggak bisa menghindari. Kita kenapa tidak mengisi dengan yang kita perlukan, Bang?
kita isi dengan yang kita perlukan, bukan kita terima sampah dari orang. Ini kan sampah. Kita manfaatkan dia untuk kepentingan kita, maksudnya. Untuk kepentingan kita, untuk menjaga kita, untuk mempermudah kita, oke. Tapi udang di balik batunya sambil menyelam dia minum air. Yang mabok kita, Bang. Iya toh? Kita yang mabok, Bang. Wah, ini anak gua begini. Ini anak gua ini. Terjadi ini. Apa namanya, semakin banyak free sex, semakin banyak dan segala macam. Oh, anak gua dibully. Itu anak-anak sekarang. Dan anak ini merusak kesehatan. Tapi jangan tanya, tidak akan dibuka dia punya researchnya. Karena kalau ini dibuka, ini nggak laku. Makanya di riset lebih banyak mudarat atau manfaat, kan gitu nih? Nggak akan. Namanya orang dagang, Pak. Mau dikasih racun masa. Ya. Tadi kita ngobrol di luar, Bang Dharma mengatakan bahwa kenapa nggak kita bikin handphone? Ya justru itu. Bagaimana dengan perindustrian kan gitu? Ya. Dulu kita dengar ada yang mau bikin mobil. Ya, handphone aja nggak bisa, apalagi mobil. Tapi kan ada, Pak, dulu. Sempat beredar. Nyatanya nggak ada kan itu. Sempet kan itu? Iya. Sempet cukup banyak itu. Kita juga bangga lah, Pak ya. Nggak, artinya kan Bang Dharma mengusulkan agar kita itu memperkuat diri kita sendiri, ya kan? Saya tidak mengusulkan. Ya. Saya mengendorse. Saya mengajak. Mari kita kembali kepada jati diri bangsa. Kita punya teknologi sendiri. Teknologi apa? Teknologi Pancasila. Bisa. Ya, China bisa, Korut bisa. Iya. Dan saya sudah siapkan di buku tadi. Oh, di sini ada teknologi Pancasila yang membawa kita menjadi lebih berketuhanan, yang membuat kita bisa hidup adil. Kita pakai silakan buat kerja segala macam, tapi jangan bisa dikendalikan. Berarti kita sudah jadi budak. Bisa nggak? Persoalannya dia punya sesuatu di sini yang membuat kita tidak bisa melepaskan. Dan gelombang ini lebih menghancurkan daripada narkoba. Gitu. Menghancurkan mental. 5 bagian otak rusak. Oh ya? Iya. Gitu. Dan sebenarnya ini di United Nations sudah dianggap penyebab penyakit. Ada penelitiannya. Kalau mau bicara penelitian, saya ada. Gitu. Tapi kan kita zaman sekarang nggak bisa lagi menghindari untuk tidak pakai handphone. Ya karena kita menyadari masalahnya setelah terjadi. Waktu dulu senang beli, kalau perlu kredit, ya kan? Karena ini kan cara marketingnya apa? Kayak perang candu, Pak, di Cina. Dibikin mahal dulu. Gitu. Kalau Pak Rio bisa beli yang mahal, kan? Kami yang nggak punya ini kapan kami punya kan? Gitu. Bahkan ada yang diam-diam lihat orang meleng dia nyolong karena saking pengennya. Setelah semuanya sudah tepat waktunya, sudah waktunya tepat dia kasih turun harganya. Semua punya. Dan akhirnya mulailah kehidupan sosial ter-engineering. Ini yang dibilang social engineering. Sehingga semua pakai handphone sekarang. Ya itu ini tujuannya social engineering, Pak. Ya. Melalui teknologi. Iya. Bukan Tuhan yang mengengineering kita, tetapi alat itu. Makanya kita punya hati sekarang seperti robot kehilangan nurani, Pak. Masih ada hati nurani. Hanya di televisi aja kalau ada. Kenapa nggak diisi dengan kegiatan rohani itu? Handphone misalnya. Enggak, sekarang kita lihat. Bapak tunjuk. Ya. Beliau-beliau yang sekarang masih manggung. Ada kehatian nuraninya. Ini hasil ini hasil yang kan kita nggak bisa, ini hasilnya. Kita butuh pemimpin yang punya hati. Takut Allah. Sehingga rakyatnya dibawa menjadi rakyat yang beradab. Banyaknya orang-orang yang tidak bisa makan. Dia terpaksa mengambil barang orang untuk perutnya. Begitu tertangkap dibilang dia penjahat. Padahal dia adalah korban daripada sistem. Luar biasa. Closing statement, Bang. Kita lagi mendengar Kita jadi terpesona. Closing statement dari Bang Dharma untuk pendengar kita, apa penonton kita. Rekan-rekan pemirsa, saudara-saudara saya dimanapun berada, satu pesan saya, tetaplah berjalan dalam kebenaran, walaupun dunia mengucilkanmu.
Jangan pernah takut dengan siapapun di dunia ini. Takutlah hanya kepada Dia. Karena hanya Dia yang dapat menghapus dosamu dan memberikan kepada kita semua kehidupan yang kekal. Kita ada di dunia ini. Kita hadir bukan tanpa alasan. Tapi kita hadir menjadi media bagi Dia yang Maha Kuasa. Yang tidak nampak. Dia hadir di dunia ini karena ada kita. Kitalah yang menampakkan kuasanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tetap semangat. Salam Pancasila.